Halo, selamat berjumpa lagi bersama saya masih di pembelajaran IPA. Bagaimana keadaannya? Apakah semuanya sehat? Harapannya semuanya sehat ya, dalam keadaan yang baik dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Pada kali ini, pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah penilaian tentang pemuaian zat dan kalor. Di dalam video ini nanti ada penjelasan, ada contoh soal, dan sekaligus di dalamnya ada 10 soal yang harus kalian jawab. Untuk itu, silakan disiapkan buku catatan dan alat tulis. Nanti untuk soal silakan kalian tulis dan kalian kerjakan. Kita mulai dari pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh 1. Panjang awal benda, 2. Perubahan suhu, dan 3. Koefisien muai panjang bahan. Nah, soal yang pertama, berikut ini faktor yang mempengaruhi besarnya pemuaian panjang suatu benda, kecuali A. Panjang awal benda, B. Kenaikan suhu benda, C. Koefisien muai panjang, D. Massa jenis benda. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah Massenbruck. Di sini di dalam gambar ada beberapa batang logam yang ditaruh di atas pemanas spiritus. Nanti batang logam-logam tersebut akan memuai bertambah panjang sesuai dengan jenis bahannya masing-masing, dan nanti akan ditunjukkan dengan naiknya jarum. Ya, jadi jarum di sini adalah indikator yang menunjukkan bahwa batang logam yang dipanasi itu akan memuai. Soal yang kedua, alat untuk menyelidiki pemuaian panjang adalah A. Barometer, B. Dilatometer, C. Labu didih, D. Massenbruck. Pada umumnya, benda yang dipanasi akan bertambah panjang. Secara matematis, pertambahan panjang delta L itu dinyatakan oleh persamaan delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T, di mana delta L itu adalah pertambahan panjang, alfa itu koefisien muai panjang, L0 panjang awal, dan delta T adalah perubahan suhu. Contoh soal. Sebuah benda yang terbuat dari baja pada suhu 10 derajat Celcius memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika dipanasi sampai suhu sebesar 60 derajat Celcius? Nah, kita tulis dulu yang diketahui adalah panjang mula-mula itu 1000 cm. Ini boleh dijadikan meter. Kemudian delta T itu kenaikan suhu, berarti ini suhu akhir dikurangi suhu awal, hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Alfa atau koefisien muai panjang 0,000012. Ditanyakan berapakah pertambahan panjangnya atau delta L. Kita kerjakan menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kita masukkan angkanya 1000 kali 0,000012 kali 50. 1000 ini panjang awal, 0,000012 ini koefisien muai panjangnya, dan 50 ini adalah kenaikan suhu. Hasilnya adalah 0,6 cm. Karena panjang awal yang kita masukkan adalah 1000, satuannya cm. Jadi pertambahan panjangnya adalah 0,6 cm. Semoga ini bisa dipahami. Dan untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Sebuah benda yang terbuat dari baja pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 100 meter. Koefisien muainya 0,000012 per derajat Celcius.
Berapakah pertambahan panjang baja itu jika dipanasi sampai suhu sebesar 40 derajat Celcius? Silakan dikerjakan. Jika kalian pasti belum paham, bisa melihat contoh soalnya tadi. Kita lanjut. Tentang pemuaian luas. Di sini ada dua lempeng. Lempeng yang pertama ini adalah lempeng mula-mula sebelum dipanasi. Kemudian yang kedua ini adalah luas lempeng ketika memuai. Jadi di sini ada pertambahan panjang, ada pertambahan lebar. Nah, pemuaian luas itu secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Delta A ini pertambahan luas, beta ini adalah koefisien muai luas, yang besarnya adalah 2 kalinya koefisien muai panjang. Sedangkan A0 ini luas mula-mula, kemudian delta T adalah pertambahan suhu atau kenaikan suhunya. Hanya yang perlu diingat bahwa beta itu adalah 2 kalinya koefisien muai panjang. Contoh soal. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012, maka tentukan luas plat besi tersebut. Diketahui, luas mula-mula 10 meter persegi. Kemudian delta T ini kenaikan suhu, sama dengan suhu akhir kurangi suhu awal, sama dengan 20 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya 0,000012, maka betanya, koefisien muai luas, itu adalah 2 kalinya ini. Hasilnya adalah 2 kali 0,000012. Itu adalah 0,000024. Berapakah pertambahan luasnya? Kita hitung menggunakan persamaan. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kita masukkan angkanya, ketemu 0,0048 meter persegi. Nah, soal 4. Pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah plat logam luasnya 100 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan dari 20 derajat menjadi 40 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang logam sebesar 0,000014 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Ini bisa dikerjakan sesuai dengan contoh soal. Kita lanjutkan tentang pemuaian volume. Sebelumnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ini pada kondisi sebelum muai, ya, balok ini ukurannya kecil, kemudian ketika dipanasi dan bertambah besar atau memuai, maka keadaannya, ya, secara visual bisa kita lihat ukurannya menjadi lebih besar. Pemuaian volume secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Yang mana V0 itu adalah volume awal benda, kemudian delta V itu pertambahan volume, gamma itu koefisien muai volume. Ingat bahwa gamma itu adalah 3 kalinya alfa, atau koefisien muai volume itu 3 kali koefisien muai panjang. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Nah, pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita amati pada yang pertama, pemasangan rel kereta api dibuat bercelah dengan tujuan supaya ketika rel itu memuai, maka relnya tidak melengkung, maka diberi celah untuk pemuaian. Yang kedua, pemasangan kaca jendela. Ini juga sama, dibuat bercelah supaya ketika kaca itu memuai dalam kondisi panas, ya, memuai, maka kaca tidak pecah. Yang ketiga, jembatan logam dibuat bercelah. Ini juga, jembatan logam dibuat bercelah. Ini tujuannya supaya ketika cuaca panas,
terjadi pemuaian, maka jembatannya tidak melengkung. Yang keempat, kawat telepon, kawat listrik dipasang kendor. Jadi kawat telepon, kawat listrik dipasang kendor. Tujuannya justru ketika pada cuaca dingin, karena kawat itu mengkerut ya, maka harapannya tidak putus. Maka kemudian pemasangannya dibuat kendor. Soal 5. Sebuah bola terbuat dari logam yang sama dengan gelang. Mula-mula bola bisa masuk ke dalam gelang. Bila suhu bola dipanaskan, maka yang akan terjadi adalah titik-titik. A. Bola tidak dapat masuk ke dalam gelang. B. Bola menjadi longgar bila dimasukkan ke dalam gelang. C. Bola tetap masuk ke dalam gelang. D. Bola dan gelang menyatu. Ini soal yang nomor 5. Ini berkaitan dengan pemuaian. Soal nomor 6. Mengapa pada sambungan rel kereta api diberi celah? A. Mengurangi gesekan dengan kereta api. B. Pada saat besi memuai, relnya tidak melengkung. C. Pada saat besi memuai, rel tidak terlepas dari bantalan kayunya. D. Pada saat dilewati kereta api, relnya tidak melengkung. Soal nomor 7. Gelas kaca bisa pecah jika diisi air panas secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh A. Bagian luar sudah memuai, bagian dalam belum memuai. B. Bagian dalam sudah memuai, bagian luar belum memuai. C. Angka muai kaca sangat kecil sehingga cepat pecah. D. Angka muai kaca sangat besar sehingga cepat pecah. Keping bimetal. Keping bimetal itu apa? Nah, kalian bisa mengamati dari gambar berikut ini. Adalah dua logam yang dikeling menjadi satu. Ada dua logam, tetapi koefisien muai panjang dari logam-logam tersebut tidak sama. Maka boleh dikatakan bahwa logamnya tidak sejenis. Pada suhu normal, bimetal itu akan lurus. Tapi pada saat dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang kecil. Jadi saat dipanaskan itu melengkungnya ke koefisien yang lebih kecil, yang B. Berarti ini yang koefisiennya kecil yang putih. Sedangkan yang hitam itu koefisiennya malah justru lebih besar. Maka kemudian dia melengkungnya ke arah yang putih. Tapi pada saat didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai lebih besar. Maka yang C ini pada suatu kondisi didinginkan, maka dia akan melengkung ke arah yang koefisiennya besar. Soal nomor 8. Pernyataan berikut ini yang menggambarkan bimetal adalah A. Logam yang mudah melengkung. B. Terdiri dari dua buah logam yang berbeda jenisnya dikeling menjadi satu. C. Dua buah besi rel tidak terlepas dari bantalan kayunya. D. Terdiri dari dua buah logam yang sama jenisnya dikeling menjadi satu. Pemuaian zat cair. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair disebut labu didih. Kalau yang zat padat tadi adalah Massenburg, sedangkan untuk yang zat cair adalah labu didih. Yang kedua ada sifat anomali air. Ini adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan air. Perhatikan grafik. Jadi ketika air itu dari 0 derajat ke 4 derajat, dari ini 0 sampai ke 4 derajat, itu volumenya justru akan mengecil, mengkerut. Tetapi dari 4 derajat ke atas, ya, 4 derajat ke atas, itu volume airnya akan memuai, bertambah besar. Nah, ini sifat keanehan air. Namanya adalah anomali air. Jadi dari 0 sampai 4 itu dia menyusut. Kemudian dari 4 derajat
ke atas, itu volumenya akan bertambah besar atau memuai. Soal nomor 9, alat untuk menyelidiki pemuaian zat cair adalah A. Labu didih, B. Termometer, C. Dilatometer, D. Mason-Brooks. Kita lanjut ke pemuaian gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dilatometer. Koefisien Moe volume untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat atau sebesar 0,0037 per derajat Celcius. Kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Karena bentuknya energi, maka satuan kalor itu adalah joule. Pengaruh kalor pada benda. Benda yang diberi kalor atau diberi panas itu yang pertama akan naik suhunya. Kalau di dalam grafik ini adalah A ke B, ini naik suhunya dari minus sekian derajat sampai ke 0, maka naik suhunya. Kalau B ke C tidak naik ya, tapi berubah wujud. Sedangkan C ke D ini naik suhunya lagi. Maka di sini pengaruh kalor pada benda itu ada dua. Yang pertama adalah akan naik suhunya, yang kedua adalah akan berubah wujud. Nah, untuk yang naik suhunya A ke B atau C ke D, ini kalornya dihitung dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Delta T ini adalah kenaikan suhunya. Jadi suhunya naik berapa. Maka di sini sudah saya tuliskan delta T sama dengan T min T0 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Contoh, 1 kg air dipanasi dari suhu 20 derajat sampai 30 derajat. Bila kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa kalori yang diperlukan? Diketahui masanya 1 kg, kemudian kenaikan suhunya, ini berarti suhu akhir kurangi suhu awal, itu 10 derajat. Kalor jenisnya 4200. Berapakah kalori yang dibutuhkan? Kita hitung. Q sama dengan M kali C kali delta T. 1 kali 4200 kali 10. Hasilnya adalah 42.000 Joule. Soal nomor 10. 2 kg air dipanasi dari suhu 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Bila kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalori yang diperlukan? Nah, sampai di sini berarti sudah ada 10 soal yang harus kalian jawab. Kalian bisa melihat contoh soal sebelum kalian mengalami kesulitan, boleh videonya diputar diulang-ulang. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Terima kasih.